Oke, sahabat Ais, sekarang kita udah bersama adik gua, sohib gue, semuanya di sini. Ada ini, Dilangkar yang berhasil mendapatkan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala untuk hidup lagi, dikasih kesempatan lagi untuk hidup, dan dia berhasil untuk keluar dari kematian. Ini luar biasa nih. Lan, gue mau cerita nih sama sahabat Ais, mungkin pada belum tahu bagaimana sih kronologis sebenarnya. Aduh, gue nyesel banget nangis sama lo. Gue pada nangis. Aduh. Lo pas ngeliatnya per beberapa hari gue ngeliat lo, buset, udah ngerokok aja jadi di potemen. Kamu nangis. Dokter aja kaget. Awalnya itu dikirain mati. Habis itu dikiranya bakal berbulan-bulan koma. Habis itu bakal buta, indera penciuman hilang. Semuanya nggak ada. Dokternya geleng-geleng pala ngeliat gua. Gua tanya, kenapa dok? Kamu tuh kayak mukjizat. Emang mukjizat lo. Emang mukjizat. Gue dengernya kemarin waktu itu pas gue tahu kabar lo. Gue denger kata mata lo bisa kemungkinan bisa buta. Iya. Tinggal 1 mm lagi buta waktu itu. Jadi lapisan luarnya itu udah rusak. Itu ada malaikat yang menjaga itu ya Allah. Gimana gak Nah. nangis itu sama? Iya, gue dengar, jadi gue langsung dengar, udah dikelasin. Kenapa gimana? Wah, cerita keadaan lo sampai diliatin cangkang ini lo kan. Ini besi semua nih. Cyborg gua. Ya, itu sama. Jadi ini bukan dijahit, ternyata di staples. Oh, jadi kayak Frankenstein dong. Frankenstein. Sampai Terminator. Terminator. Gua kira bener 20 lebih ya, kali 40. Apanya? Staplesnya. Jadi staplesnya dicabut lagi di situ. Jadi kemarin Begitu kulitnya udah nyatu gitu. Dokternya nggak pakai anestesi sengaja. Kayaknya biar Kalau respon. mau lihat gua ada respon Iya, apa respon enggak. sakitnya. Terus ada respon? Ada. Tetap ya. Kaget gue kayak dicubit awalnya. Gitu, mau marah dokter. Itu kondisi lagi koma atau udah Enggak, itu sadar? baru 3 hari 4 hari yang lalu. Jadi setiap minggu gue check up. Oh, apanya yang dicabutnya? Di check up terus. Nggak, maksudnya pas kerasanya tuh pas lagi. Oh iya masih cabut ya. Oh, dicabut. Cabut ya. Makanya nggak pakai anestesi gitu. Nggak pakai anestesi. Tapi nggak bengkak ya? Kalau gue buka kelihatan banget sih ini. Oh. Ini kan lo kalau mau ngomong soalnya apa? Oh iya. Maksudnya ini kan betul-betul real gitu kan. Bagaimana keadaan lo sebelum ada, ceritain gimana kronologisnya. Kayak cerita ke gue aja, santai aja. Kronologis itu Masih penasaran gue soalnya. kalau gue sebenarnya nggak ingat sama sekali kronologis itu gimana. Lu mabok nggak? Enggak. Sama sekali nggak mabok. Sama sekali. Demi Allah. Oke. Itu kan udah berarti minum juga. Oke. Udah berapa lama tuh? Bulan ada ya? Luar biasa. Aku dicontoh. Oke, terus. Jadi gua habis nganterin Iris, di belakang gua ada Hah, Iris Bella? Bukan, ada namanya Iris juga. Oh, oke. Di belakang Itu cem-ceman lo? Atau PDKT? teman. Oh, teman tapi dekat atau teman tapi mesra? Teman aja teman. Teman aja, oke. Oke, terus. Ya udah habis nganterin dia, si yang di belakang dua temen gua ngeliat, wah Siapa tuh temen lo siapa? si Dava Manji. Oh, ya, oke. Gua lihat ya. Dava ini. Dava. Dava. Aduh, lu ada aja Dava, untung aja lu nggak kenapa no. Lu. Aduh. Oke, terus. Ya udah gua bawa mereka mau ke rumah gua aja biar nginep gitu kan. Nggak taunya gua kecelakaan itu di dekat keluar tol Taman Mini. Jadi ini truk, ini mobil gua. Jadi mobil gua tuh masuk ke dalam truk gitu. Oh. Tapi lo nggak ingat maksudnya lagi nyalip atau apa? Jadi ceritanya tuh sebelum itu kenapa lo ngantuk atau Ngantuk, kayaknya ngantuk. Kayaknya ngantuk. Dia nggak ingat ya? Nggak ingat sama Nggak sekali. ingat. Gua tuh sampai Pokoknya yang terakhir yang lo inget apa? terakhir gua inget itu hari sebelumnya. Hari itu gue blank nih, gak ada sama sekali gua. Iya, memang udah ininya gitu ya. Terus. Ya udah habis itu gua bangun. Lo sebentar, gua interupsi dulu. Jadi pas keadaannya itu lo bawa nyetir mobil, mungkin nggak lo lupa lo entah lo ngantuk atau apa, jadi lo masuk ke dalam sini. Berarti lo ingat dong, lo bisa masuk ke dalam sini, bukan nabrak dari depan. Gue diceritain, terus ngeliat kondisi mobilnya emang kap atasnya yang hancur bro. Masih untung kepala gua gak putus. Jadi lu kayak Two Fast Paris gitu, masuk gitu. Kayaknya begini deh. Set
begitu. Gila, nggak ngerti. Itu kalau bener gue celasanya begini berarti emang pas lagi begini ya begitu. Oke. Aduh gua Tuh, ini sahabat Ais, ini sahabat Arus, betul ini adalah pelajaran yang sangat berharga buat kalian semua supaya jangan menyetir dalam keadaan ngantuk. jangan. Jadi kalau mendingan sahabat Ais ngantuk langsung aja berhenti, iya ya. Berhenti di rest area, di pinggir tol atau pinggir jalan daripada dipaksain. Tuh udah Kim, dengerin udah Kim. Ini Kim nih suka juga nih dia nih. Wah Kim jangan Kim. Suka juga dia naik bawa mobil suka ngantuk. Bayangin dia bawa motor ya, tidur di atas motor. Nice. Gila nggak? Sampai jatuh. Mana ceritanya bisa dia tidur? Kalau mobil masih oke ya. Kalau mobil masih oke, maksudnya masih di dalam ruangan dan dia Ini ngantuk. angin mana ya? Ini angin di mana-mana dia tidur. Gila. Oke, terus. Bagi Diceritain tuh pokoknya pas gue lagi dibantuin tuh gue muntah darah sampai rumah sakit yang pertama rumah sakit apa? Ini gue udah berani ceritain doang nih. Habis itu pindahin ke rumah sakit yang kedua baru dioperasi. Awalnya gue itu masuk jam berapa? Maksudnya langsung dioperasi. Tapi nggak dioperasi men soalnya pada takut nggak bayar. Serius loh? Iya, kurang lebih Rumah sakit mana tuh? Rumah sakit. Nggak usah sekali dong. Tapi ini juga buat kalian semua nih, buat pihak rumah sakit juga tolong dong. Pertolongan pertama itu sangat penting sekali. Karena kan nggak bisa seenaknya aja harus bayar dulu atau bagaimana. Kebanyakan memang seperti itu rumah sakit. Kebanyakan seperti itu. Terus. Udah, ngeliat gue digeledakin aja gitu katanya. Serius loh? Katanya. Oke. Habis itu. Siapa yang nganterin lo itu? Semuanya yang betul-betul bawa. Rame banget. Warga gitu. Oh, Orang. atau yang gue kenal semua. Oh, teman-teman lokasi atau? Teman-teman lokasi ada, teman-teman gue di sini ada. Oke. Rame banget deh. Tapi yang lo inget, maksudnya yang lo sadar gitu, inget pertama kali apa? Nggak tahu, sebentar, aku masih bingungnya gini ya. Aku masih bingungnya kalau misalkan teman-temannya banyak dan dia dibawa ke rumah sakit tapi digertakin gitu aja, nggak dikasihkan pertolongan pertama karena harus bayar dulu ya kan, permasalahannya gitu. Emang teman-teman lo nggak ada yang bisa kolek-kolekan apa gitu untuk bayar? Itu udah pada ngotot pengen bayar. Nggak tahu kenapa resepsionisnya kayaknya nggak percaya. Ujung-ujungnya yang ngomong itu yang paling keras ya ngomongnya tuh Maldo. Omaldo. Banget. Katanya gue cerita nih, kayak gimana pun pokoknya nih anak langsung dioperasi. Berapa uang muka saya bayar dulu. Kurang lebih seperti itulah. Baru datang papi sama yang lain kayak gitu men. Yang gue diceritainnya kayak gitu. Papi? Ada papi ke rumah sakit? Enggak. Ada. Demi Allah. Setelah Sebelum dulu tuh gue di rumah sinema soalnya. Pas gue bangun. Pas lo bangun dia, enggak maksudnya pas keadaan itu. Oh, keadaan itu, lagi enggak. keadaan ini. Terus. Habis itu udah tuh yang gue ingat pas gue bangun itu gue cuma dengar suara tangisan men. Lo nggak bisa lihat? Nggak bisa ngeliat, gue kira gue buta itu. Itu rasanya, lo Rasanya rasanya gimana ini? Pas bangun tuh begini nih, gue langsung nggak ngomong sih langsung kayak kenapa nih? Gimana tuh ada suara orang nangis? Sudah kayak gitu mikirnya. Tapi lo kayak lo tahu Pas ya kayak semenit gitu, wah gue kenapa-napa nih kayaknya. Gue nggak bisa buka mata ya. Kayak itu gitu. gimana perasaannya ya? Maksudnya lo nggak Panik. bisa lihat, terus lo nggak lihat apa-apa, tiba-tiba ada orang nangis dan lo nggak bisa lihat apa-apa. Wah itu semua surat udah gue bacain itu kayaknya. Ya. Ya ujung-ujungnya kayak itu tuh gue masih agak-agak nggak sadar. Kata bokap gue nggak bisa diem. Ternyata gue nggak bisa diem itu gue mikirin dua anak ini. Pas bokap gue ngomong teman kamu ini gue nggak apa-apa baru gue tenang men katanya kata bokap gue. Masih sempet nih lu mikirin Orang orang lain ya? Gue nggak tahu tuh. Oke. Tapi lo nggak waktu itu nggak ngerasain sakit di kepala atau apa? Nggak bisa begitu gerak gue. Oh. Pas gue buka mata baru tuh udah kayak aduh gimana yang jelasnya ngeliat nyokap sih ngeliat nyokap tuh bokap kesian banget ya. Oh, bisa lihat? Pas udah buka mata Udah bisa buka batu baru lihat. Itu berapa lama setelah kejadian itu lu buka mata? kayaknya 2 hari 2 hari. 2 hari kalau nggak salah. Gila luar biasa. Gua jadi dengar kabar itu cangkok kepala lo kebuka dan dilihatin sama Om Aldo Bamar. Gua aja sampai ngiris di situ ngeliat karena ya Allah itu cangkok lo kebuka berarti kagak ada batok tengkorak ya dong kan gitu. Kalau nggak ada ini Bersih ya di jidat lo ya. Gue luar biasa Frankenstein. kalau ada yang macem-macem sekarang Aduh suaranya ini tang gitu. Coba lo dengerin ya. Ding ding. Terus efeknya ini badan lo turun drastis gitu ya.
Iya, soalnya gue nggak bisa makan awalnya. Jadi dikasih kayak cairan-cairan gitu. Gue baru bisa makan berat itu pas gue baru balik ke rumah. Malam pas orang tua gue tidur, baru gue pesen ketoprak sendirian. Nyobain kan, pas minumnya itu semua pegel. Langsung sakit semua. Wah, gila. Lagi makan ketoprak, pinter ya. Makan ketoprak udah tuh tebel dia ininya. Terus Gue pengen makan malam itu. lu berapa hari selama kejadian di rumah sakit sampai lo pulang lagi dinyatakan sama dokter lo boleh pulang? Berapa hari ya? Terus kayaknya aku di rumah sakit tuh hampir seminggu deh. Seminggu. Which is itu mukjizat. Awalnya kan dibilangnya gue bakal koma selama berapa bulan. Ternyata beberapa hari udah bangun. Gue bakal buta. Ternyata 1 mm lagi nih masuk mata gue buta. Terus di sini tuh yang paling hancur indera penciuman gue. Makanya dokter itu nanya mulu, kamu bisa mencium nggak? Bisa mencium bau nggak? Bisa, kata gue bisa kayak normal gitu. Sampai dokternya geleng-geleng pala gitu gue. Kamu emang mukjizat Tuhan katanya. Men. Tapi yang paling berasa tau Apa? Kan gue belum bisa mandi sendiri kan. Dimandiin sama ciuman apa? Oh enggak. Kirain. Gue di mandi nyokap kan. Di situ tuh baru berasa kan gue mau naikin nyokap gue kan. Amin, amin. Itu di situ tuh aja. Nggak tahu kayak kapan umur tuh. Sedih aja gitu gue ngeliat nyokap kayak bersihin gue gitu. Aduh. Kayak ngerasa nggak berdaya ya. Iya, gue cuma bisa minta maaf doang udah. Gue nggak marah. Maaf terus. Oke. Tapi apa sih yang lo inginin? Dari apa? Ya dalam hidup ini sekarang ini dengan keadaan lu yang seperti saat ini udah balik lagi, lu udah mengakui kalau ini adalah mukjizat gitu kan, dan lu sangat menyayangi ibu lu melihat lu tidak berdaya dan lu melihat ibu lu itu lu cuma bisa minta maaf. Nah sekarang apa yang lu inginkan sebenarnya? Yang gue inginkan gue bisa hidup lebih rapi lagi, Lebih rapi, lebih apa ya, tertata lah. lebih tertata. Lebih sehat, nggak pengen nyusahin orang lagi, apalagi orang tua gue. Dan gue pengen ngasih awareness sih ke orang-orang juga yang di luar. Emang sih kayak mikirnya tuh pas gue mobil ngantuk doang gitu. Tapi yang ya kejadiannya begini, jangan kalau udah ngantuk mengerti. Terus lu ada traumatik nggak sendiri untuk bawa mobil lagi? Gue trauma kalau gue ada rasa ngantuk. Gue nggak tahu mobil gue yang ada sekarang. Mobil masih di bengkel ya? Di Asuransi. Asuransi. Oke. Nah, balik lagi nih, Lan. Tadi apa yang lo inginkan, lo pengen ya bisa tertata lagi. Tertata seperti apa lah? Tertata, istilahnya tuh kayak apa ya, ada kayak semuanya tuh di manage mah. Kayak hari ini gue harus begini, ini, kayak ada goalsnya hari ini. Jadi kayak nggak cuma kerja, habis itu udah. Dia cari duit udah gitu. Iya, jangan, gue gak pengen kayak gitu lagi sih. Soalnya semenjak kejadian kemarin, gue lebih nge-value kehidupan, lebih menghargai kehidupan. Betul. Oke. Terus tertata dan lo pengen hidup lo Ada goals. Ada goalsnya. goalsnya itu apa ya? Goalsnya bisa setiap hari, kayak goals gue hari ini pengen ngapain gitu coba. Harus kesampaian goals itu. Kalau enggak, ya tumpuk sampai besok harus jalan. Kenapa itu semua penting buat lo? Karena gue baru sekarang ini kayak value namanya life. Soalnya sebelumnya kan kayak bodo amat gitu, kayak males. Cuma kayak semenjak kejadian kemarin, gue jadi kayak berpikir lebih jauh. Nggak tahu sih, mungkin efek di operasi otak gue kayak gitu. Mungkin berpikir lo lebih jernih. Iya, kayaknya begitu. Terus kayak gue pengen naikin nyokap gue dulu, lagi gue sama bokap gue bingung sih mau apa. Kalau ditanya, "Pah, mau apa?" Dibawa ke kantor, ruang kerjanya dia, komputer. Nih, gue pengen komputer ini dirakit, VGA-nya ini. Hitung kan semuanya. Mahal. 89 juta. Mendingan gue naikin aja. Nah, ini sangat luar biasa sekali kalau lo bilang lo sudah mengakui diri lo itu saat ini lo ingin tertata, lo ingin punya goals, lo pengen naikin haji nyokap gitu ya. Umroh. Oke. Nah, dari semua kehidupan lo, karena lo belajar dari kehidupan lo saat ini, kehidupan lo itu punya siapa? Kehidupan gue, kalau menurut gue semua kehidupan itu milik Allah. Gitu. Jadi Iya, cuma kayak apa namanya? Iya. lo mengakui kalau hidup lo itu milik Allah sudah.
pertama. Kedua, lo tadi bilang hidup lo tertata mempunyai semuanya, nggak asal kerja doang gitu kan. Tertata yang benar. Iya benar. Benar lah. Siapa Muhammad siapa? Yang ya kalau bisa sih ya kalau bisa sih dari tongkrongan aja dulu awalnya. Gimana kalau begini habis itu baru berkembang sama yang orang-orang yang kelihatannya yang lebih bagus lah gitu. Gua nggak akan mau bertanya, kalau mau dikritik silakan dikritik gitu sih pasti. Gua akan mencoba untuk lebih terbuka, jangan terbuka. Jangan dibuka lagi. Jadi buka lagi nih. Terus lo pengen umrohin nyokap? Oh iya. Gitu kan? Itu penting buat lo karena itu Itu penting buat gua karena itu penting banget buat nyokap, makanya itu penting juga buat gua. Nyokap soalnya nggak pernah neko-neko kok, nggak pernah minta apa-apa. Terus kalau ditanya, mami mau apa? Yakin? Cuman nyokap lo cuman minta lo umroh doang? Kalau minta sih secara Maksudnya yang menurut lo tuh karena nyokap gue mau, yakin nyokap lo tuh maunya cuma umroh doang? enggak gue yakin pastinya pengen haji lah, pengen kayak enak lah gitu. Boleh nggak kalau misalkan gue bilang nyokap lo sebenarnya pengen lo menjadi orang yang lebih baik lagi? Kalau menurut gue semua orang tuanya juga pengen anaknya gitu. Pengennya jadi lebih baik lagi? Pengen anak. Bagaimana caranya untuk bisa lebih baik lagi? Yang pasti jangan kayak gua, karena gua belajar itu the hard way. Begitu nyawa gua hampir hilang baru sadar gitu. Siapa yang punya nyawa itu? Ya mau dicabut sama Tuhan dulu kemarin. Karena itu yang dari. Kenapa Tuhan bisa berpikir mau diambil, ntar aja deh. Kenapa dia memberikan kesempatan buat lo? Mungkin supaya gua tobat kali, mungkin nggak tahu ya. Lalu kenapa lo nggak tobat sekarang? Tobat nih, tobat nih. Cuma gue juga nggak pengen yang drastis gitu lah. Gue juga butuh menerima di sini sama di sini. Sikon sekarang gitu. Menerima seperti apa yang lo pengen didapatin dari di sini sama di sini atau apa? Dari mana maksudnya? Pengen di sini ikhlas, gitu. Dan ini juga nerima gitu loh secara logika. Kalau di sini ikhlas tapi di sininya masih bertentangan susah. Di sini ikhlas. Kenapa lo bisa mengatakan kalau di sini berarti belum ikhlas kan? Di sini ikhlas berarti tadinya lo belum ikhlas artinya. Lagi proses untuk ikhlas gitu kan? Untuk iya. Tapi lo sadar gak sih kalau semua kehidupan lo dan keinginan lo itu semuanya nggak lain dan nggak bukan Allah menunjukkan lo supaya lo bisa mengingat Allah gitu. Bisa jadi sih. Soalnya emang gajian kemarin gue memang lebih dekat sama Allah sih. Banget sih. Jadi sebenarnya apa yang lo inginkan? Tapi boleh nggak kalau gue bilang sebelum kita ngobrol ini, nyokap lo pesen sama lo, yang paling sebelum nyokap lo inginkan apa? Ya, supaya lo bisa lebih baik. Oh iya. Lebih baik dalam apa? Dalam agamanya kan?